Pak Henry Tumbel membawakan doa pembuka. Dipersilakan kepada Pak Henry Tumbel. Oke, baik. Selamat sore semuanya. Mari kita tunduk sejenak dan kita berdoa. Bapa kekal di surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang indah. Kami boleh bertemu walaupun secara virtual, dan kami siap untuk mengikuti lagi seminar di sore ini. Hamba-Mu, Sister Lady yang sudah Engkau utus untuk menjadi juru kabar, Engkau persiapkan dia dengan kuasa Roh Kudus. Demikian juga kami yang akan mendengarkan. Dengan roh yang sama, hati kami dipersiapkan agar supaya kami memperoleh berkat yang indah dan berharga bagi persiapan kami untuk kedatangan-Mu yang semakin dekat. Memberkati semua yang mengambil bagian, memberkati semua perangkat yang digunakan. Jaringan Engkau tolong supaya tidak ada gangguan. Yang dalam perjalanan Engkau lindungi, tibakan dengan segala selamat. Dan kami semua bersukacita, dan kami semua menerima berkat yang indah di saat ini. Kami serahkan acara kami di sore ini di dalam tangan-Mu yang penuh kasih, seraya memohon ampun kekurangan dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Diserahkan kepada Silakan. Belum di-unmute. Pelajaran buku Yesaya dan Yeskiel adalah buku-buku yang menjadi pelajaran untuk bagi Yesus ketika dia masih anak-anak. Buku-buku inilah yang menjadi sumber pengetahuannya tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Buat kita yang hidup pada akhir zaman ini, kita memiliki tambahan yang lebih banyak lagi dari kedua buku ini. Kita memiliki buku Daniel, kita memiliki buku Wahyu, dan terlebih lagi kita memiliki terang kecil, yaitu buku-buku roh nubuat yang menginterpretasikan setiap simbol, setiap lambang di dalam nubuatan-nubuatan Alkitab. Oleh karena itu, apakah nubuatan Yesaya dan Yeskiel berbicara hal yang berbeda dengan Daniel dan Wahyu? Banyak orang saat ini sibuk mendalami buku Daniel dan Wahyu. Padahal kalau kita telusuri lebih dalam lagi, Yesaya dan Yeskiel jauh sebelum Daniel dan Wahyu sudah berbicara tentang hal yang sama. Kita akan mulai. Kita mulai dengan ayat inti kita pada sore hari ini, Yehezkiel 7 ayat 15 dan 16. Pedang ada di luar kota, sampar dan kelaparan ada di dalam. Barang siapa yang di luar kota akan mati karena pedang, dan barang siapa yang di dalam kota akan binasa oleh kelaparan dan sampar. Dan kalaupun ada yang terluput dari antara mereka, mereka akan tinggal di gunung-gunung seperti burung perkutut di lembah-lembah, semuanya mengerang masing-masing karena kesalahannya sendiri. Saudara-saudara, sebelum kita mulai, kita perlu belajar dari sejarah. Oleh karena apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, tidak lepas dari pengendalian Tuhan yang sudah Dia berikan pada masa yang lalu. Kita tidak bisa mengetahui masa yang akan datang kalau kita lupa akan masa yang lalu. Dan belajar dari sejarah bangsa Israel. Sejarah bangsa Israel, keruntuhan Israel, dua kerajaan, Israel Utara dan kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel Utara ibu kotanya Samaria, kerajaan Yehuda ibu kotanya adalah Yerusalem. Sejarah bangsa Israel
kehancuran mereka dimulai dari kemerosotan moral para pemimpinnya. Saudara-saudara bisa baca dalam buku Raja-Raja. Dari mulai Raja Salomo, dari mulai Daud, dosa Daud akibatnya ditanggung oleh keturunannya, yaitu Salomo. Dosa Salomo ditanggung oleh keturunan-keturunannya, dari mulai Rehabeam dan seterusnya. Sampai akhirnya, yang tadinya hanya moral pemimpin yang merosot, namun karena kemerosotan itu terjadi pada orang-orang yang punya pengaruh besar di masyarakat, yang dipandang oleh masyarakat, yang memimpin masyarakat, sehingga dosa itu, yang tadinya dosa pribadi, menjadi dosa berjemaah. Dosa berjemaah, dosa itu dilakukan oleh semua bangsa Israel tidak terkecuali. Itulah sebabnya Tuhan mengirimkan amaran melalui Nabi Yesaya, Amos, Hosea, Elia, Elisa, Yeremia, Yehezkiel, dan lain sebagainya. Ya, ada banyak nabi-nabi kecil yang juga Tuhan utus, bahkan nabi-nabi yang tidak bernama, yang tidak disebutkan namanya, Tuhan utus untuk memperingatkan pemimpin-pemimpin yang bobrok ini agar bertobat, sehingga jemaah Israel dipulihkan, disucikan. Kita sudah belajar dalam prinsip bait suci, hal serupa pun dilakukan. Ketika imam besarnya sudah berdamai dengan Tuhan, maka jemaah Israel akan diterima oleh Tuhan juga. Tetapi ketika pemimpinnya, imam besarnya, tidak berdamai dengan Tuhan, maka secara otomatis jemaah ini pun tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dosa berjemaah yang tadinya dilakukan hanya oleh pemimpin, sudah dilakukan oleh seluruh bangsa. Kejahatan politik, penyimpangan agama, perzinahan, dan praktik Sodom ada di bawah perlindungan agama. Saudara-saudara, saya juga kaget waktu saya selidiki ini. Ya, ternyata memang perzinahan yang dilakukan di dalam bangsa Israel bukan hanya perzinahan lawan jenis, tetapi praktik Sodom sudah juga terjadi di kalangan bangsa Israel. Dan yang lebih celakanya lagi, perzinahan dan praktik Sodom ini terjadi di dalam lingkungan bait suci dan dilindungi oleh agama. Mereka melakukan ini, saudara-saudara boleh cari keywords-nya di dalam Alkitab ini, Alkitab elektronik, judulnya pelacuran bakti. Pelacuran bakti ini dilakukan di dalam lingkungan bait suci. Ketika bangsa Israel memasukkan dewa-dewa berhala-berhala bangsa kafir ke dalam bait suci, maka mereka pun mengikuti ritual-ritual agama itu. Termasuk di dalamnya adalah pelacuran bakti, perzinahan, dan praktik Sodom. Pembalasan. Ketika dosa ini sudah menyebar, semua sudah terkontaminasi oleh dosa, maka Tuhan melakukan pembalasan. Israel Utara dikalahkan Asyur, bangsa Asyur. Israel, Yerusalem, kerajaan Yehuda atau bagian selatan, dikalahkan oleh kerajaan Babel. Kemudian sejarah bangsa Israel menyatakan bahwa Israel Utara yang dikalahkan Asyur tidak pernah ada lagi. Tidak pernah bangkit lagi. Ya. Tetapi Yehuda atau Yerusalem dibangun kembali setelah masa pembuangan Babel 70 tahun. Pembangunan ini berlangsung dalam waktu yang sangat panjang. Mulai dari zaman Medo-Persia, kerajaan Medo-Persia, hingga sampai sampai pemerintahan Herodes. Masih terus membangun, ya. Kemudian pembangunan itu terjadi begitu lama, namun pada akhirnya harus hancur lagi, dan ini kehancuran yang kedua adalah
kehancuran permanen. Selamanya tidak pernah bangkit lagi. Kehancuran Yerusalem yang kedua terjadi pada tahun 70 setelah Masehi, dan kehancuran ini dilakukan oleh bangsa Roma. Bangsa Roma adalah pelaku dari kehancuran yang kedua ini. Selanjutnya, kenapa Tuhan mengizinkan Yerusalem yang tadinya Tuhan bilang akan dipulihkan, dan memang benar dipulihkan, Yerusalem dibangun kembali walaupun tidak semegah, tidak mencapai keindahan pada waktu kerajaan ini dibentuk pertama kali. Kenapa Tuhan menghancurkan Yerusalem secara total dan permanen sampai saat ini tidak pernah muncul lagi? Alasannya adalah tentu karena dosa. Testimonies for the Church volume 8, 133, paragraf yang ketiga. Dosa Yerusalem yang menyebabkan kota ini dihancurkan kembali adalah kesombongan, mengagungkan diri, mengabaikan orang miskin, memihak pada yang kaya. Inilah dosa-dosa Yerusalem. Saudara-saudara, 4 dosa ini, kesombongan, mengagungkan diri atau meninggikan diri, mencari kehormatan diri, mengabaikan orang miskin, dan lebih memihak kepada yang kaya. Kita mulai dengan nubuatan Nabi Yesaya. Sebelum kita mulai nubuatan Nabi Yesaya, kita perlu mengetahui dulu latar belakang dari Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini adalah nabi yang masa jabatannya paling lama ya. Diutus Tuhan pada zaman Raja Uzia, atau nama lainnya adalah Azaria kalau di Alkitab ya, di Raja-Raja. Raja Azaria, Yehuda. Kemudian anaknya Azaria, Yotam, Nabi Yesaya juga masih di sana sebagai nabi. Kemudian pada masa Raja Ahaz, juga Nabi Yesaya masih memegang jabatan sebagai nabi. Kemudian pada masa pemerintahan Raja Hizkia, juga Nabi Yesaya di sana masih bertugas. Dan ini adalah puluhan tahun sebelum pintu kasihan tertutup bagi Yehuda. Kapan pintu kasihan tertutup bagi Yehuda? Panggilan terakhir untuk bertobat diberikan Tuhan ketika Raja Yosia, kita ingat 2 Raja-Raja pasal 20 sampai 24, Raja Yosia mengerjakan atau mengadakan reformasi besar-besaran, dan belum pernah ada reformasi yang dilakukan pada bangsa Israel seperti yang dilakukan Raja Yosia. Itulah kesempatan terakhir bagi Yehuda untuk bertobat. Oleh karena setelah Raja Yosia, tidak ada lagi muncul raja yang baik dan berkenan di mata Tuhan. Jadi Yosia adalah raja terakhir buat Yehuda, di mana pintu kasihan, panggilan untuk bertobat masih berlaku. Buku Yesaya dibagi menjadi 4. Ya, jadi buku Yesaya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah nubuatan tentang Yehuda dan Yerusalem. Secara khusus Nabi Yesaya berbicara tentang Yerusalem. Ya, tentang Yerusalem. Memang ada beberapa nabi yang berasal dari Yehuda, tapi Tuhan utus untuk mengabarkan atau mengamarkan orang di Samaria. Begitu juga sebaliknya. Tetapi Nabi Yesaya adalah nabi yang berasal dari Yerusalem, dari suku Yehuda, dan juga dia diutus untuk mengamarkan, memperingatkan bangsa Yehuda dan juga orang-orang, khususnya orang-orang di Yerusalem. Saudara-saudara, Nabi Yesaya ini adalah nabi yang hidup jauh sebelum keruntuhan Yerusalem terjadi. Ya, kita bisa bayangkan bahwa Nabi Yesaya harus mengamarkan bahwa Yehuda dan kota Yerusalem akan runtuh. Padahal itu tidak terjadi sampai puluhan tahun berikutnya, mungkin hampir ratusan tahun. Ya. Pasal 40 sampai 48 dari buku Yesaya berisi tentang janji keselamatan setelah pembuangan Babel. Jadi Yesaya panjang sekali ya, periode nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya adalah masa kebobrokan, kemerosotan moral, masa pembuangan, kemudian setelah pembuangan, kemudian kedatangan Yesus
dan bumi yang baru. Jadi Nabi Yesaya ini adalah seorang nabi yang periode nubuatannya ini sangat panjang sekali. Sangat panjang sekali. Itu sebabnya buku kitab Yesaya ini pasal 1 ada 66 buku ya. Ini semuanya isinya adalah nubuatan. Apa kata Nabi Yesaya tentang Yerusalem? Yesaya, kita buka Yesaya 1 ayat 21. Nabi Yesaya katakan, bagaimana ini? Kota yang dulu setia, sekarang sudah jadi sundal. Yang tadinya penuh keadilan, dan di situ selalu diam kebenaran, sekarang penuh dengan pembunuh. Yesaya 1 ayat 22. Perakmu tidak murni lagi, arakmu sudah bercampur dengan air. Ayat 23, para pemimpinmu adalah pemberontak, dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya ini artinya pemimpin. Semua pemimpinmu suka menerima suap dan mengejar sogok. Pemimpin-pemimpin Yehuda tidak membela hak anak-anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Jadi apa kata Nabi Yesaya tentang Yerusalem? Yesaya berkata bahwa Yerusalem itu adalah kota yang tadinya murni, tetapi tidak lagi. Yang tadinya perawan, tapi sekarang menjadi pelacur atau sundal. Ya. Ini adalah perkataan Yesaya. Dia menyebut Yerusalem tadinya murni, tetapi sekarang sudah menjadi pelacur. Kita lebih lanjut, kita pelajari. Perkataan Nabi Yesaya tentang Yerusalem. Yesaya pasal 2 ayat 8, 12, dan 22. Negerinya, tentang Yerusalem ya, negerinya penuh berhala-berhala. Mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih dari embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Saudara-saudara, Yesaya menyebut Yerusalem kota yang sombong. Mengandalkan manusia, mengandalkan buatan tangannya daripada Tuhan. Selain tadi disebutkan, Yesaya menyebutkan bahwa Yerusalem adalah kota pelacur, kota sundal. Tidak murni lagi, tidak perawan lagi. Sudah bersundal. Oleh karena apa? Sudah banyak berhala-berhala di dalam. Tidak lagi Tuhan yang Esa satu yang disembah oleh Israel. Dan ini menyebabkan mereka congkak dan angkuh dan meninggikan diri. Apalagi yang dikatakan Nabi Yesaya tentang Yerusalem. Yesaya 3 ayat 16. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan berfirman, Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata. Berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan gemerincing dan dengan giring-giring kakinya. Maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis, dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. Pada waktu itu Tuhan akan menjauhkan segala perhiasan mereka, gelang-gelang kaki, jamang-jamang, dan bulan-bulanan, perhiasan-perhiasan telinga, pontoh-pontoh, dan kerudung-kerudung, perhiasan-perhiasan kepala, gelang-gelang rantai kaki, tali-tali pinggang, tempat-tempat wewangian, dan jimat-jimat, cincin meterai, dan anting-anting hidung, pakaian-pakaian pesta, jubah-jubah, selendang-selendang dan pundi-pundi, cermin-cermin, baju-baju dalam dari kain lenan, ikat-ikat kepala dan baju-baju luar. Saudara-saudara, apa yang dikatakan Nabi Yesaya tentang Yerusalem? Penyesuaian dengan dunia. Gaya busana dari perempuan-perempuan Israel, perempuan-perempuan Yerusalem, sudah sama dengan dunia. Mereka beranting-anting, pakaian-pakaian mewah. Testimonis pasal jilid 1, 132
paragraf yang pertama, Nyonya White mengatakan, Nyonya White juga melihat keadaan ini terjadi pada masanya. Dia melihat bahwa orang-orang yang mengaku menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali sudah berubah wujud dalam hal gaya busana dan menyesuaikan diri dengan dunia. Pada waktu itu Nyonya White bingung dan dia bertanya kepada malaikat yang menunjukkan penglihatan ini. Apa sebab mereka seperti ini? Lalu malaikat itu menjawab, dunia menarik mereka, kemewahannya terlihat berharga bagi mereka. Hal yang sama terjadi di abad 18. Apa yang terjadi pada Yerusalem sebelum kehancuran yang pertama berulang kembali di masa Advent mula-mula. Jadi tidak heran kalau Advent yang sekarang jauh lebih duniawi, oleh karena penyesuaian dengan dunia ini sudah dimulai pada masa pionir-pionir kita hidup. Kita lanjut kepada Nabi Yehezkiel. Nabi Yehezkiel berbeda zaman jauh dengan Nabi Yesaya. Tadi saya katakan Nabi Yesaya hidup dan mengamarkan bangsa Israel puluhan sampai lebih 100 tahun sebelum kehancuran Yerusalem oleh kerajaan Babel. Setelah kerajaan Babel datang, menyerang Israel, menyerang Yehuda, menghancurkan Yerusalem, maka Nabi Yehezkiel memulai pelayanannya. Nabi Yehezkiel masa periode nubuatannya adalah dia hidup di tahun awal pembuangan ke Babel. Pekabarannya adalah tentang penghukuman, ya. Segala sesuatu yang dia kabarkan adalah hukuman. Tidak ada lagi panggilan pertobatan Yerusalem. Pada waktu Nabi Yesaya masih ada ajakan untuk bertobat, masih ada ajakan untuk menyesal. Tetapi pada waktu Nabi Yehezkiel hanya tinggal pengumuman tentang penghukuman yang akan terjadi. Step demi step dari penghukuman itu, ya, kita tahu bahwa Babel tidak datang dalam sekali waktu dan mengalahkan Yerusalem. Invasi Babel ke Yerusalem dimulai dengan 3 tahap. Ya, dimulai dengan 3 tahap. Nah, step demi step invasi masuknya Babel ke Yerusalem dinyatakan, diamarkan, disampaikan melalui Nabi Yehezkiel kepada orang-orang Israel. Saudara-saudara, walaupun orang Israel ini sudah begitu kejinya dan walaupun Tuhan tidak menginginkan pertobatan mereka lagi, tetapi tetap Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu tanpa memberitahu dulu kepada umatnya melalui perantaran para nabi. Itulah yang terjadi pada waktu zaman Nabi Yehezkiel. Tidak ada lagi pertobatan, tidak ada lagi panggilan untuk menyesal, hanya tinggal pengumuman dari penghakiman saja. Prophet and Kings 448, paragraf yang pertama. Yehezkiel hidup di zaman yang sama dengan Yeremia. Tetapi Yeremia memberikan kesaksiannya di tanah Yehuda. Jadi Yeremia tidak ikut ke Babel, pembuangan Babel. Nah, Yehezkiel dia ikut bersama dengan tawanan dibawa ke Babel. Itu sebabnya Yehezkiel ladang misinya adalah Babel. Di tempat yang diberikan oleh Raja Babel sebagai tempat populasi dari bangsa Israel. Sementara Yeremia terus memberikan kesaksiannya di tanah Yehuda, Nabi Yehezkiel dibangkitkan dari antara para tawanan di Babel untuk memperingatkan, untuk menghibur orang-orang buangan, untuk meneguhkan firman Tuhan yang sedang diucapkan melalui Yeremia. Jadi Yeremia dan Yehezkiel hidup satu zaman, tetapi beda ladang pelayanan. Yang satu tinggal di Yehuda, yang satu lagi ikut dibawa ke Babel. Tetapi mereka berdua, ya, anehnya mereka berdua bicara tentang hal yang sama. Yang satu meneguhkan yang lain.
tidak bertentangan. Selama tahun-tahun yang tersisa dari pemerintahan Zedekia, Yehezkiel dengan sangat jelas menunjukkan kebodohan dari mempercayai ramalan palsu mereka yang menyebabkan para tawanan berharap untuk kembali lebih awal ke Yerusalem. Jadi pada saat bangsa Israel dibawa ke Babel, imam-imam yang palsu ini yang tidak punya pengajaran yang benar lagi di mulutnya, mereka katakan kepada orang Israel bahwa tenang saja. Ini hanya sebentar, nanti kita akan kembali lagi. Kita ini biji mata Tuhan, kita ini umat pilihan Tuhan. Kita tidak akan ditinggalkan Tuhan di Babel. Nabi Yehezkiel datang di Babel dan menyatakan bahwa firman itu adalah palsu. Dan Nabi Yehezkiel katakan bahwa mereka tidak akan keluar dari Babel sampai masa pembuangan genap 70 tahun. Satu amaran dinyatakan dalam tulisan Roh Nubuat letter 106. Dikatakan di sana bahwa Yehezkiel 9 akan terjadi sebentar lagi. Saudara-saudara, ini ditulis tahun 1909. Ini ditulis tahun 1909. Nyonya White katakan bahwa pasal 9 dari buku Yehezkiel akan digenapi secara harfiah. Namun waktu berlalu, orang-orang tertidur. Mereka menolak untuk merendahkan jiwa mereka untuk bertobat. Jadi ketika pasal 9 dari buku Yehezkiel terjadi, maka yang ada adalah bangsa itu, bangsa Israel, akan menolak hari pendamaian. Menolak perantaraan Yesus untuk penghapusan dosa. Saudara-saudara, Tuhan tidak akan, apa isi dari Yehezkiel 9? Roh Nubuat katakan, isinya adalah bahwa Tuhan tidak akan tahan lebih lama lagi kepada orang-orang yang memiliki kebenaran-kebenaran besar dan penting yang diungkapkan kepada mereka, tetapi menolak terus untuk membawa kebenaran ini dalam pengalaman pribadi. Jadi Yehezkiel 9 adalah, kita buka Yehezkiel 9. Yehezkiel 9 judulnya adalah orang-orang fasik di Yerusalem dibunuh. Saudara-saudara tahu bahwa tahun 1909 Nyonya White katakan bahwa Yehezkiel 9 akan segera terjadi. Dan ini hanya singkat ya, hanya 11 ayat. Orang-orang fasik di Yerusalem akan dibunuh. Dan amaran Nyonya White pada waktu mengumumkan ini adalah, apakah Anda mau menerima pekabarannya? Apakah Anda mau bertobat sebelum terlambat? Jadi saudara-saudara, ternyata penggenapan Yehezkiel 9 ini yang katanya akan terjadi sebentar lagi ditunda sampai kepada masa kita. Sekarang kita pelajari apa sebenarnya Yehezkiel 9 ini. Yehezkiel 9 ayat 3, saya mulai dari ayat 3. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel terangkat dari atas kerub. Kerub kita tahu bahwa kerub ini adalah tabut perjanjian. Jadi kemuliaan Tuhan sudah pergi, ya, terangkat dari tabut perjanjian, pergi ke arah pintu. Saudara-saudara, kalau sudah menuju ke pintu itu artinya mau pergi, mau keluar. Jadi Yehezkiel 9 adalah ditariknya kemuliaan Tuhan dari bait suci. Dan apa yang menyusul terjadi? Ketika kemuliaan Tuhan ditarik dari bait suci, maka terjadilah pemisahan. Terjadi pemisahan di dalam bait suci. Ayat 4 lebih lanjut katakan. Berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, tandai pada dahi orang-orang yang berkesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Jadi ada pemisahan. Ada yang ditandai, ada yang tidak ditandai. Jadi ini terjadi pemisahan ya. Kemudian ayat 6. Orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan, tetapi semua orang yang ditandai itu jangan disinggung, jangan disentuh. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai
dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Yehezkiel 9 adalah penghakiman atas bait suci Tuhan, atas orang-orang yang melayani di dalam bait suci. Saudara-saudara, tidak bisa ada orang yang menyentuh bait suci kalau kemuliaan Tuhan masih ada di sana. Tidak bisa. Tidak bisa satu tangan manusia pun menutup bait suci kalau kemuliaan Tuhan masih ada di sana. Itu sebabnya sebelum pemusnahan, pembunuhan itu dilakukan di dalam bait suci, terlebih dahulu Tuhan harus meninggalkan bait suci itu. Dan inilah yang Nyonya White katakan akan sebentar lagi terjadi. Sekarang kita mau tahu, kenapa Tuhan meninggalkan bait suci? Itu tentu pertanyaan kita. Yehezkiel 9. Kita tahu Yehezkiel 9, Nyonya White katakan bahwa ini sebentar lagi akan terjadi. Setelah kita tahu apa isinya dari Yehezkiel 9, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa Tuhan sampai meninggalkan bait sucinya? Bukankah itu adalah satu pilot project yang Tuhan sendiri suruh Musa untuk buat sebagai gambaran dari bait suci yang ada di surga, supaya dia bisa berdiam di tengah-tengah manusia. Tetapi kenapa tempat kediaman yang dia suruh buat itu sekarang dia tinggalkan? Apa sebab? Mari kita mundur kepada Yehezkiel 8. Penyebab Tuhan pergi dari bait suci adalah Yehezkiel 8. Ada berhala-berhala kekejian di dalam bait Tuhan itu. 8 ayat 4. Lihat, di sana tampak kemuliaan Allah Israel, seperti penglihatan yang kulihat di lembah itu. Jadi pada waktu Yehezkiel 8, Yehezkiel mendapatkan satu penglihatan tentang kebejatan yang terjadi di dalam bait suci. Yehezkiel masih melihat kemuliaan Tuhan di Israel. Ya, di sana masih tampak kemuliaan Tuhan. Sementara tadi Yehezkiel 9 kemuliaan Tuhan sudah terangkat. Ya. Jadi pada waktu Yehezkiel 8, itu adalah waktu di mana Tuhan masih berdiam di dalam bait sucinya. Apa yang dilihat ditunjukkan oleh Roh kepada Nabi Yehezkiel 8 ayat 5. Berhala cemburuan. Sifat cemburu, iri hati. Ya. Sifat cemburu, iri hati ini adalah dosa pertama yang ada di surga. Lucifer jatuh dari surga oleh karena sifat cemburu, iri hati. Nah, inilah yang ada di dalam bait suci. Cemburu, iri hati, bersaing, kompetisi, ingin meninggikan diri. Kemudian yang kedua, kekejian apa yang ada di dalam bait suci? Berhala Mesir. Berhala Mesir, segala binatang yang berkeriapan, yang merayap, ini dibawa masuk ke dalam bait suci Tuhan. Kemudian ayat 12. Para pemimpin Israel melakukan dosa tersembunyi di dalam secret chambers, ruang rahasia. Secret chambers. Jadi yang pertama tadi, kekejian yang pertama adalah berhala cemburuan dipelihara dengan subur di dalam bait suci. Kemudian yang kedua, berhala-berhala Mesir. Sembahan-sembahan Mesir. Itu ternyata masuk di dalam bait suci. Segala praktik-praktik yang tidak seharusnya ada di dalam bait suci sudah masuk ke dalam bait suci. Kemudian pemimpin melakukan dosa di tempat yang tersembunyi. Ayat 8 ayat 12 katakan bahwa ketika para pemimpin ini memegang dupa, itu artinya mereka memimpin ibadah. Ketika mereka memegang dupa yang asapnya kemana-mana, mereka melakukan dosa. Jadi sementara pemimpin Israel ini melayani ibadah, padahal mereka
melakukan dosa tersembunyi. Kemunafikan terjadi di dalam bait suci. Apalagi kekejian yang ada di dalam bait suci, para perempuan menangisi Dewa Tamus. Apa ini Dewa Tamus? Perayaan hari-hari raya kafir masuk ke dalam bait suci. Tidak ada hari raya kafir yang dirayakan. Tuhan hanya bilang di dalam Imamat 23, hanya ada 7 hari raya yang dirayakan di dalam bait suci. Tetapi Yehezkiel, pada zaman Yehezkiel, sudah ada ibadah, session ibadah Dewa Tamus. Sessionnya seperti apa? Menangis para perempuan. Ya, jadi ada hari-hari raya tambahan yang mereka adopsi dari bangsa-bangsa kafir. Dan puncak dari kekejian ini adalah ayat yang ke-16. Penyembahan kepada matahari. Sun worship. Jadi 5 kekejian ini menyebabkan Yehezkiel 9 terjadi. Kemuliaan Tuhan pergi dari bait suci karena dosa-dosa yang 5 ini hadir di dalam ibadah suci di dalam rumah Tuhan. Sekarang pertanyaannya, kenapa sampai berhala-berhala kekejian ini masuk ke dalam bait suci? Bukankah itu yang kita mau cegah? Kalau saya tidak mau dibunuh sebagai orang fasik di Yerusalem, maka saya tidak akan ikut bagian dalam berhala-berhala kekejian. Tetapi apa yang menyebabkan berhala-berhala ini masuk di dalam bait Tuhan? Ya, Yehezkiel pasal yang ke-7. Kita mundur lagi, Yehezkiel pasal yang ke-7. Price Object Lessons, 302 paragraf yang ketiga. Di dalam nasib Yerusalem, Yesus melihat kehancuran dunia. Help in daily living. Rasul Yohanes hidup menyaksikan kehancuran Yerusalem dan keruntuhan bait suci itu. Itu adalah sebuah lambang dari keruntuhan akhir dunia. Apostles and Acts 91 paragraf yang pertama. Organisasi gereja di Yerusalem adalah menjadi model bagi organisasi gereja-gereja di setiap tempat lain di mana para utusan kebenaran harus memenangkan orang-orang yang bertobat kepada Injil. Jadi saudara-saudara, dari 3 kutipan ini kita melihat bahwa Yerusalem adalah kehancuran Yerusalem adalah gambaran dari kehancuran dunia. Itu sebabnya kita mau lihat sekarang dunia ini. Bagaimana tadi dikatakan berhala-berhala kekejian ada di dalam bait Tuhan. Kita mau lihat bagaimana berhala-berhala ini menjadi penyebab dari keruntuhan Yerusalem. Kita buka Yehezkiel pasal yang ke-7. Yehezkiel pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan, mulai ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan Allah, lihat bencana demi bencana akan datang. Ayat 7. Malapetaka datang atasmu, hai penduduk negeri. Waktunya datang, saatnya tiba, hari huru-hara, bukan tempik sorak di atas gunung-gunung. Ayat yang ke-15, ayat inti kita tadi, katakan, pedang ada di luar kota, sampar dan kelaparan ada di dalam. Siapa yang di luar kota akan mati karena pedang, siapa yang di dalam kota akan binasa oleh kelaparan dan sampar. Ayat 16, kalau ada yang terluput dari mereka, mereka akan tinggal di gunung-gunung seperti burung merpati. Tadi salah terjemahan ya, tadi saya bilang burung perkutut. Terjemahan yang sebenarnya Indonesia bilang burung perkutut, tapi saya mau ambil langsung dari bahasa aslinya, ini adalah doves, burung merpati. Jadi mereka akan tinggal di gunung-gunung seperti burung merpati di lembah-lembah, semuanya mengerang masing-masing karena kesalahannya sendiri. Ayat 25, ketakutan datang, mereka mencari keselamatan tapi tidak ada. Ayat 26, bencana demi bencana akan datang, kabar demi kabar akan tersiar, mereka akan menginginkan suatu penglihatan dari nabi, mereka menginginkan pengajaran, tetapi pengajaran itu hilang lenyap dari imam, dan nasihat-nasihat tidak ada lagi dari tua-tua.
Saudara-saudara, kenapa berhala-berhala tadi ada di dalam bait suci adalah karena imam tidak bisa lagi menyampaikan pengajaran. Pengajaran hilang lenyap dari imam. Tua-tua tidak lagi memberikan nasihat. Kenapa? Karena pengajaran itu tidak dikerjakan, tidak dilakukan. Itu sebabnya tidak bisa lagi mengajar. Pengetahuan yang tidak dipraktekkan, maka itu akan hilang lenyap dan tidak akan bisa lagi untuk diajarkan. Kalau kita sudah tahu satu kebenaran, kita tidak lakukan itu, maka itu akan lenyap, mati dan padam. Itu sebabnya kenapa sampai berhala kekejian ada di dalam bait suci, adalah karena imam-imamnya tidak bisa lagi mengajar umatnya. Kenapa? Karena imam-imamnya tidak menghidupkan pengajaran itu. Dan yang lebih menyakitkannya lagi adalah malapetaka ini datang mulai dari kota. Saudara-saudara, perhatikan ayat yang ke-15. Perhatikan ayat yang ke-15. Pedang ada di luar kota, sampar kelaparan ada di dalam. Keruntuhan Yerusalem yang pertama oleh kerajaan Babylon adalah dengan cara lockdown. Kota ini dikepung oleh bangsa Babylon. Mereka dikepung dari luar, dari tembok luar, sehingga yang di dalam tidak bisa keluar, dan bahan makanan lumbung dibakar, sehingga habislah persediaan makanan mereka, sehingga yang terjadi apa? Penyakit dan kelaparan. Ketika kelaparan pasti penyakit datang. Kurang gizi pasti ada penyakit. Ketika mereka menderita di dalam kota, mereka berusaha untuk keluar karena sudah tidak tahan melihat kekejian. Ya, ibu makan anak, anak dipotong, anak di sana dipotong, dimakan sendiri, ya. Minum kencing kuda dan lain sebagainya. Ketika tidak tahan lagi dengan apa yang terjadi di dalam kota akibat sampar dan kelaparan, maka mereka berusaha untuk melepaskan diri keluar kota, keluar dari kota Yerusalem, maka mereka akan dibunuh. Pedang menanti mereka. Jadi, ketika tiba keruntuhan itu, maka yang di dalam tidak akan bisa keluar. Dan yang di luar tidak akan bisa menolong yang di dalam. Ayat 16. Tidak ada satupun yang terluput. Kalaupun ada yang terluput, mereka di mana? Di mana mereka tinggal? Ayat 16. Mereka tinggal di gunung-gunung. Hanya yang tinggal di gunung-gununglah yang terluput dari antara mereka. Tapi itu pun mereka hidup seperti apa? Seperti burung merpati. Kenapa seperti burung merpati? Burung merpati makan apa yang ada. Mereka tidak menanam, ya, makan apa yang ada. Karena apa? Ya karena tidak bersiap sebelumnya. Saudara-saudara, pada waktu keruntuhan Yerusalem yang pertama, ada amaran tentang keluar dari kota. Ada amaran untuk tinggal di gunung. Kita akan belajar lagi. Kehancuran Yerusalem saya buat dalam bentuk timeline. Ya. Kehancuran Yerusalem akan terjadi 3 kali. Yang pertama adalah oleh Babylon, yang kedua adalah oleh Roma, dan yang ketiga nanti adalah menjelang kedatangan kedua. Tapi bukan lagi Yerusalem secara negara atau secara kota, tetapi Yerusalem lambang dari dunia. Tadi kita sudah belajar ya bahwa Yerusalem ini adalah lambang dari dunia. Saudara-saudara, Yehezkiel pasal 7, bencana. Tadi kita mundur ya belajarnya ya, dari Yehezkiel 9 kita mundur sampai Yehezkiel 7. Sekarang mari kita urutkan. Kita urutkan urutan waktunya. Ketika Yehezkiel pasal 7 terjadi, itu adalah bencana.
kelaparan dan penyakit di dalam kota. Yang mau keluar dari kota akan dibunuh, tetapi yang tidak keluar dari kota juga akan mati karena penyakit atau karena kelaparan. Yang selamat dari bencana ini hanya yang tinggal di gunung. Saudara-saudara, ini adalah pada waktu kehancuran yang pertama oleh Babylon. Bagaimana kehancuran yang kedua? Mari kita buka Matius pasal 24. Kehancuran kedua, Yerusalem adalah melalui pengepungan Roma. Kita buka Matius 24 yang ke-16. Tuhan mengatakan, saya mulai dari ayat yang ke-15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Saudara-saudara, pada waktu kehancuran Yerusalem yang pertama, ada amaran untuk keluar dari kota. Pada waktu kehancuran Yerusalem yang kedua, ada amaran untuk keluar di kota, lari ke pegunungan. Bagaimana dengan Yeskiel pasal 8? Urutannya adalah setelah bencana, maka kekejian dalam bait Tuhan akan disingkapkan. Kemuliaan Tuhan tampak. Ya, kemuliaan Tuhan tampak bukan untuk melindungi bait suci, tetapi untuk memperlihatkan semua dosa-dosa yang dilakukan di bait suci. Kemuliaan Tuhan memang masih ada di bait suci, tapi bukan lagi untuk melindungi, tetapi untuk memperlihatkan dan menyingkapkan semua dosa-dosa pemimpin bait suci. Apakah menjelang kehancuran Yerusalem yang kedua, terjadi hal yang sama? Kita buka Matius 21 ayat yang ke-12. Matius 21 ayat yang ke-12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saudara-saudara, apakah terjadi kekejian dalam bait Tuhan menjelang kehancuran Yerusalem yang kedua? Ya, sama. Mari kita lanjut ke Yehezkiel pasal yang ke-9. Tadi kita belajar bahwa Yehezkiel pasal yang ke-9 adalah orang fasik dibunuh. Tetapi sebelum pembunuhan, ada apa yang terjadi? Pemisahan terjadi. Pemisahan terjadi. Terjadi pemisahan di dalam bait suci. Ada orang yang ditandai, ada orang yang tidak ditandai dahinya. Ada orang yang dimeteraikan, ada orang yang tidak dimeteraikan. Sama-sama di dalam bait suci. Ada pemisahan. Apakah menjelang kehancuran Yerusalem terjadi pemisahan? Mari kita buka Yohanes pasal 9. Yohanes pasal 9, sebelum kehancuran Yerusalem oleh kerajaan Roma, Yohanes pasal 9 ayat yang ke-21 dan 22. Firman Tuhan mengatakan, ini adalah cerita tentang orang buta yang dari lahir buta tetapi disembuhkan oleh Yesus. Semua orang bingung melihatnya, sampai-sampai orang Farisi, karena sudah ada satu doktrin di dalam orang Yahudi bahwa kalau orang sakit cacat dari lahir itu nggak bisa lagi disembuhkan. Ya, tetapi kali ini terjadi yang berbeda. Ada anak cacat buta tetapi bisa disembuhkan. Maka semua orang tua-tua gereja, orang-orang Yahudi mendatangi orang tua si buta ini dan menanyakan mereka. Katanya, inikah anakmu yang kamu katakan lahir buta? Kalau begitu bagaimana ia sekarang dapat melihat? Ayat 20 katakan, jawab orang tua dari si buta itu. Yang kami tahu adalah dia ini anak kami dan dia lahir buta. Orang tuanya tidak mau menjelaskan kenapa dia bisa sembuh. Kenapa orang tua ini menjawab sedemikian? Ayat 21. Orang tua ini katakan, tambahkan lagi,
Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Bagaimana orang tuanya? Oper bola. Ayat 22. Kenapa orang tua ini berkata demikian? Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengakui Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Sebenarnya ini nggak tepat dikucilkan, karena bahasa Inggrisnya adalah put out of the church. Jadi siapa yang mengaku Yesus sebagai Mesias akan dikeluarkan dari gereja. Terjadi pemisahan di dalam bait suci. Lanjut kepada Yehezkiel 9. Ke Yehezkiel 10. Ketika dipisahkan, ada yang di dalam dan ada yang di luar. Apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan pergi. Kemuliaan Tuhan pergi, sudah rubuh Babel. Tuhan meninggalkan bait suci karena apa? Karena tidak ada lagi umat yang akan menyembah Dia di sana. Semua adalah orang-orang yang setuju dengan kekejian. Semua adalah orang-orang yang mendukung dari dosa-dosa tersembunyi itu. Apakah di zaman menjelang kehancuran Yerusalem yang kedua terjadi demikian? Kita baca Matius 24 ayat yang pertama. Kemuliaan Tuhan pergi. 24 ayat yang pertama. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Saudara-saudara, ini adalah terakhir kalinya Yesus masuk ke bait Allah sebelum Dia disalibkan. Dari ayat ini, Matius 24 ayat 1, sampai Dia disalibkan, Yesus tidak pernah menginjakkan kaki lagi ke bait Tuhan, ke bait suci. Saudara-saudara, Yesus keluar dari bait suci dan tidak pernah kembali. Yehezkiel 10, sebelum kehancuran Yerusalem oleh Babylon, kemuliaan Tuhan pergi dari atas tabut perjanjian. Dan Yehezkiel 11 adalah penghakiman atas para pemimpin Israel. Pertanyaannya adalah, kalau kemuliaan Tuhan pergi dari gereja, dari bait suci Tuhan, bukankah gereja Advent akan bertahan sampai akhir? Ya benar, gereja Advent akan bertahan sampai akhir. Lalu apa aplikasi dari kehancuran Yerusalem yang pertama, kedua, dengan kehancuran menjelang kedatangan kedua? Saudara-saudara, satu kutipan dalam Upward Look 315, pandang ke atas, paragraf yang kelima. Tuhan punya gereja, bukan katedral yang besar, bukan pula lembaga nasional, bukan pula berbagai denominasi. Gereja itu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan menuruti perintah-perintahnya. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di mana Kristus bahkan berada di antara segelintir orang yang rendah hati. Inilah gereja Kristus. Karena kehadiran yang maha tinggi dan kudus yang mendiami kekekalan sajalah yang dapat membentuk sebuah gereja. Di mana ada 2 atau 3 orang yang mengasihi dan menaati perintah-perintah Allah, di sanalah Yesus memimpin. Dan biarlah di tempat yang terpencil di bumi, di padang belantara, di kota yang dikelilingi tembok penjara. Saudara-saudara, bukankah gereja Advent akan bertahan sampai akhir? Iya. Tetapi bukan gereja dalam bentuk bangunan. Gereja Advent bukanlah gereja yang berada dalam bentuk bangunan lagi. Saudara-saudara, ketika nanti kehancuran itu datang, apakah bait suci Yerusalem
masih berbentuk bangunan? Tidak lagi. Tetapi apakah ada umat Advent yang bertahan? Iya. Mereka lah yang disebut gereja, tapi bukan lagi dalam bentuk denominasi. Bukan lagi dalam bentuk gereja bangunan, katedral, lembaga, organisasi. Tidak lagi dalam bentuk-bentuk seperti itu. Tetapi di mana? Di tempat-tempat terpencil di bumi. Di padang belantara. Di kota yang dikelilingi tembok penjara. Di mana saja ada 2-3 orang yang menuruti perintah-perintah Tuhan, menghormati hukum-hukum Tuhan, di sanalah gereja Advent. Lalu bagaimana dengan badan-badan keagamaan? Tulisan permulaan 278.1. Pekabaran malaikat ketiga harus melakukan tugasnya. Semua harus diuji tentang pekabaran malaikat ketiga. Semua orang harus diuji. Ujian itu apa? Sabat. Dan orang-orang yang berharga harus dikeluarkan dari badan-badan keagamaan. Saudara-saudara ingat tadi ada pemisahan. Ada pemisahan yang terjadi sebelum penghakiman itu dijatuhkan. Dan pekabaran malaikat ketiga ketika dikumandangkan, maka ini akan membawa pemisahan di dalam badan-badan keagamaan. Pekabaran Wahyu 14 mengumumkan kejatuhan Babel. Apa yang dimaksud dengan Babel? Kejatuhan Babel adalah keruntuhan dari badan keagamaan yang dulunya murni, yang dulunya perawan, tapi sudah menjadi rusak, korup, dan menjadi pelacur. Saudara-saudara, kita tahu di mana kita sekarang. Sejak tahun 1844, Yesus sudah masuk ke dalam bilik yang Maha Suci. Hari Grafirat sudah dimulai 177 tahun yang lalu. Saudara-saudara, masa kesusahan akan dimulai dengan apa? Apa tanda dari masa kesusahan? Awal dari kesusahan. Tanda awal kesusahan adalah kabar tentang perang. Apakah kita sudah dengar kabar tentang perang sekarang? Sudah. Sejak tahun lalu sudah ada rumor tentang perang. Sudah bertahun-tahun, seingat saya, sudah bertahun-tahun sejak perang Teluk yang terakhir, tidak pernah ada lagi kabar tentang perang. Tetapi tahun lalu, ada begitu banyak kabar tentang perang. Walaupun hanya kabar, tidak ada realisasi. Tetapi ini adalah, jangan kita bersuka hati, jangan kita lega karena perang tidak terjadi. Karena perang ini belum akan terjadi sampai Yesus mengakhiri pengantaraannya di bilik yang Maha Suci. Perang tidak akan terjadi, perang akan ditahan. 4 mata angin itu tidak akan dilepaskan sampai pekerjaan Yesus untuk pengampunan dosa selesai di bilik yang Maha Suci. Setelah kabar tentang perang akan ada penyakit. Api turun dari langit. Penyembuhan palsu. Medical missionary palsu. Apa itu medical missionary palsu? Medical missionary yang tidak mengacu, yang tidak mengusung dari hukum kesehatan. Ketika penyakit ini terjadi, maka ada pemisahan. 2 kelompok manusia. Mereka yang percaya kepada api dari langit, dan mereka yang tidak percaya kepada api dari langit. Sekarang di mana-mana penyakit ada, dan dunia menawarkan satu upaya pencegahan yang instan tanpa pengorbanan, gratis dibagikan di mana-mana. Saudara-saudara, kita harus ingat bahwa ini adalah bentuk api yang turun dari langit. Inilah medical missionary palsu yang menawarkan kelepasan dari penyakit tanpa perlu menjalani hukum-hukum kesehatan. Yang berikutnya, awal dari kesusahan adalah perubahan iklim. Kita sudah belajar ini 2 minggu yang lalu,
Keluaran 9 ayat 13 sampai 35. Akan ada gempa bumi. Akan ada kelaparan. Dan kita jangan sampai lupa, jangan sampai tidak sadar bahwa ketika perubahan iklim ini menimpa dunia, itu artinya pekabaran untuk Advent sudah selesai dan sudah terkumpul orang-orang yang sanggup untuk membawakan pekabaran ini ke dunia yang lebih luas. Ke orang-orang Mesir yang tidak pernah mengenal akan kebenaran. Hujan akhir dicurahkan ketika ini terjadi. Dan Roh Nubuat katakan bahwa Sunday Law akan masuk melalui isu perubahan iklim. Saudara-saudara, perubahan iklim ini akan segera terjadi. COP26 sudah memutuskan, sudah mempublikasikan bahwa hari Minggu adalah hari istirahat. Kita hanya tinggal melihat bagaimana presiden dari tiap-tiap negara menggodok ini, menjadikan ini suatu undang-undang. Dan ketika itu terjadi, saudara-saudara yang tidak mendengar amaran dan tidak menghidupkan lampunya, maka akan didapati dalam keadaan gelap. Mereka yang sudah menyalakan lampu walaupun kecil, mereka yang akan membawa lampu itu, terang itu ke seluruh dunia yang gelap ini. Dan ini akan menutup pelayanan Yesus di bilik yang maha suci. Climate change, Sunday rest berupa undangan. COP26 mengundang dunia untuk mengambil hari Minggu sebagai hari istirahat. Seluruh pimpinan negara sudah pulang ke negara masing-masing. Mereka akan menggodok undangan ini di dalam negeri untuk membentuk satu undang-undang, menjadikan undangan ini menjadi satu hukum yang berlaku di setiap negara. Saudara-saudara, ketika ini terjadi, ketika dekret itu sudah dikeluarkan, itu artinya masa percobaan sudah selesai. Dan keempat angin itu akan dilepas. Kita sudah belajar keempat angin itu adalah perang yang akan terjadi, perang dunia yang ketiga. Dan ketika perang ini terjadi, maka undang-undang hari Minggu akan meningkat intensitasnya menjadi death decree. Disinilah nanti 7 malapetaka akan diturunkan. Disinilah nanti orang-orang kudus akan meninggalkan rumah mereka dan pergi ke tempat-tempat yang lebih terpencil lagi, ke hutan, ke gua, untuk mencari perlindungan. Saudara-saudara, sudah sangat dekat sekali. Sudah sangat dekat sekali. Pekabaran malaikat yang pertama, seruan nyaring kepada dunia tentang reformasi kesehatan dan country living. Reformasi kesehatan dan country living inilah yang akan membentuk manusia itu memiliki karakter Yesus. Sehingga ketika pekabaran malaikat kedua diserukan, ketika pekabaran malaikat kedua diserukan, disinilah karakter Yesus sudah mulai terlihat. Dan banyak orang yang akan keluar dari gereja-gereja yang murtad. Saudara-saudara, pekabaran malaikat kedua tidak akan diserukan dengan suara nyaring, tetapi akan dilihat oleh setiap orang. Kasih itu akan menjadi semakin murni bagi sebagian orang. Sementara di seluruh dunia kasih itu semakin dingin, tetapi ada sekelompok orang
orang yang sudah menyambut pekabaran malaikat pertama, orang-orang yang memang menjaga kesehatannya, yang tunduk kepada hukum kesehatan, dan sudah tinggalkan kota, sehingga mereka mampu untuk mencerna dan memahami pekabaran kebenaran itu dengan lebih sempurna lagi, mereka yang akan menampilkan karakter Kristus. Saudara-saudara, organisasi agama akan jatuh. Denominasi akan jatuh. Bagi kita yang masih bergantung pada organisasi, kita berarti akan ikut dalam kejatuhannya. Itu sebabnya panggilan ini adalah individual. Panggilan pekabaran malaikat ketiga adalah panggilan pribadi. Hari Minggu kemarin saya bawakan pelajaran untuk sahabat-sahabat di Amerika. Panggilan pekabaran malaikat ketiga bukanlah panggilan secara jemaat. Last Day Events katakan, buku peristiwa akhir zaman katakan, tidak akan pernah satu gereja, satu jemaat dibangkitkan secara keseluruhan, tidak akan pernah. Karena ada orang-orang yang tidak mau bertobat di dalamnya. Itu sebabnya panggilan malaikat ketiga ini adalah panggilan bagi individual perorangan. Mereka yang sudah menyambut pekabaran malaikat pertama dan sudah memberikan hasil pada waktu malaikat kedua berkumandang, merekalah yang akan mampu menolak penyembahan palsu ketika hukum hari Minggu dikeluarkan. Saudara-saudara, kita berada sangat dekat dengan waktu penutupan. Kita berada sangat dekat. Kehancuran Yerusalem sudah 2 kali terjadi dan belum pernah ganti prosedur. Ya. Belum pernah kehancuran Yerusalem ini ganti prosedur. Kehancuran Yerusalem yang pertama, kehancuran Yerusalem yang kedua, prosedurnya sama. Tidak ada sesuatu yang baru di kolong langit ini. Tidak ada. Di bawah matahari semuanya tidak ada yang baru. Saudara masih ragu kita bahwa cara ini juga lah yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau sudah tahu begini, masih banyak pertimbangan, masih banyak keraguan untuk kita keluar dari kota. Apakah kita masih punya banyak pertimbangan untuk kita mau tinggalkan semua dosa? Sementara Yesus sudah bersiap untuk keluar dari bilik yang maha suci, apakah kita masih pikir panjang lagi untuk mau berdamai dengan semua dosa? Saudara jangan pernah bilang, kamu enak, saya nggak bisa. Oh, kamu bisa karena begini, saya tidak begitu. Oh, kamu tidak punya anak, saya anaknya banyak. Jangan bilang seperti itu. Itu adalah penyangkalan akan kuasa Kristus. Itu adalah penolakan kepada jasa-jasa Kristus. Kita tinggal sedikit lagi. Tinggal sedikit lagi. Perjuangan kita tinggal sedikit lagi. Tapi memang yang tinggal sedikit lagi ini adalah yang terberat. Session yang terberat ini hanya tinggal sedikit lagi. Oleh karena memang Tuhan tidak akan perpanjang ini, agar semua orang, tidak semuanya nanti akan jatuh. Kalau ini diperpanjang, session yang paling berat ini diperpanjang, maka tidak akan satu pun manusia di muka bumi ini yang bisa selamat. Itu sebabnya saudara-saudara, mari kita datang kepada Kristus, akui semua dosa. Jangan membenarkan diri lagi sekarang. Pekabaran Country Living ini sudah ratusan tahun diberikan kepada kita. Saya sudah terlambat sebenarnya Country Living.
Tapi walaupun terlambat, mari kita sadari, mari kita datang kepada Tuhan. Jangan bilang saya nggak bisa Tuhan, karena saya nggak punya ini, nggak punya itu. Jangan lihat apa yang kau tidak punya. Sekarang nggak usah bilang apa-apa lagi. Cukup menyesal, saya sudah menunda, saya berdosa, saya menyesal. Bukakan jalan buat saya. Cukup itu saja. Tidak ada lagi yang perlu kita benarkan diri ini. Keadaan kita, ketidakberuntungan kita, kekurangan kita menjadi alasan untuk kita berlama-lama, berlambat-lambat. Tidak ada alasan. Kalau itu jadi alasan, berarti kita menolak jasa Kristus. Saudara-saudara, kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Apakah ada pertanyaan? Atau ada yang mau ditambahkan? Pertanyaan. Ya, silakan. Pertanyaan saya, Bu, buku kalau tidak salah itu di buku peristiwa akhir zaman, pernah ada kita baca tentang Tuhan sudah meninggalkan General Conference. Apakah itu juga merupakan peristiwa yang pernah terjadi pada zaman kehancuran Yerusalem pertama dan kedua itu? Apakah itu sama? Di mana Roh Tuhan sudah meninggalkan, ada mirip di dalam buku peristiwa akhir zaman itu, dikatakan bahwa Tuhan sudah meninggalkan General Conference gitu. Apakah itu sama? Gitu. Jadi itu ada sejarahnya, ya. Jadi buku peristiwa akhir zaman itu adalah kompilasi, tetapi background dari kutipan itu tidak dijelaskan di sana. Jadi saran saya adalah ketika membaca buku peristiwa akhir zaman, kita harus sebelum kita mengambil kesimpulan, kita harus cross check dulu background dari kutipan itu. Biasanya dalam kutipan peristiwa akhir zaman ada alamat kutipan aslinya, misalnya di Testimonies atau di Review and Herald atau di Letters dan lain sebagainya. Jadi kata-kata yang tadi Bang Alpen tadi sampaikan bahwa itu terjadi pada tahun 1888. Ya, itu terjadi pada tahun 1888 pada saat GC session diadakan di Minneapolis. Ya. Di sana dikabarkan tentang justification by faith, pembenaran oleh iman. Penatua Wagoner dan A.T. Jones, mereka berdua tampil di hadapan para pendeta dan para pemimpin organisasi, menyampaikan supaya gereja Advent kembali kepada terang yang mula-mula, yaitu bait suci. Jadi ini bukan terang yang baru, tetapi terang yang sudah ada. Tetapi gereja Advent tidak lagi mengagumi jasa Kristus sebagai dasar pembenaran. Nah, kenapa? Karena pada saat itu, tahun 1888, gereja Advent lebih menonjolkan penurutan hukum dan hari Sabat. Mereka tidak lagi menonjolkan datang kepada Kristus, akui dosa, maka Kristus akan memberikan kuasa untuk saya melakukan hukum. Tidak itu lagi. Pokoknya kemana-mana pengajaran mereka adalah
Sabat Minggu pada tahun 1888. Itu sebabnya Wagoner dan Jones mengajak para pemimpin-pemimpin General Conference untuk kembali mengingat jasa-jasa Kristus dan fokus kepada pelayanan Kristus di Bait Suci sebagai pembenaran dosa-dosa kita. Nah, saat itu pekabaran ini ditolak. Pekabaran ditolak. Itu sebabnya muncul tulisan di buku peristiwa akhir zaman itu. Ya. Jadi pekabaran malaikat ketiga Justification by Faith tahun 1888 ditolak secara organisasi pada rapat GC di Minneapolis. Dan akhirnya pekabaran malaikat ketiga Justification by Faith ini disampaikan oleh Nyonya White dari jemaat ke jemaat. Jadi karena dari organisasi tidak ada sambutan, maka Nyonya White ya bergerilya dari satu jemaat ke jemaat yang lain mengabarkan ini, dan banyak sekali sambutan. Ya, secara individual pekabaran malaikat ketiga disambut di gereja, tetapi secara organisasi tidak. Oke, jadi ya itu adalah salah satu yang paralel dengan kejadian pada waktu Yerusalem, kehancuran Yerusalem yang pertama dan yang kedua. Apakah ada pertanyaan lagi? Tadi ada masuk di kolom chat. Ya. Menurut Kakak, bagaimana dengan ministri-ministri yang sementara ini berkegiatan yang masih mengirimkan misionaris ke ladang-ladang penginjilan? Apakah masih relevan dengan pekabaran dan kondisi sekarang ini? Kalau mengirimkan misionaris ke ladang-ladang penginjilan, harus bersinergi dengan pemerintah-pemerintah, di mana sekarang pemerintah ini sudah menjadi agen-agen setan. Kalau memang itu menjadi program misionaris, maka ini tidak relevan lagi. Tidak boleh ada gabungan antara gereja dan pemerintah. Tidak boleh. Karena image of the beast, patung binatang itu adalah ketika gereja bergabung, bersatu, bergandengan tangan dengan pemerintah. Saya tahu ini karena saya juga dulu pelatihan misionaris. Kalau mau dikirim ke ladang, maka kita harus punya izin, ya, punya izin dari pemerintah setempat, pemerintah daerah setempat. Dan kita tahu sekarang apapun bentuk kegiatannya, izinnya adalah apa? Passwordnya apa sekarang kalau mau pergi kemana-mana? Vaksin. Vaksin. Ya. Dan kita tahu vaksin ini adalah api dari langit. Ya. Medical missionaris palsu. Dan kalau ini dijadikan syarat dalam pekerjaan penginjilan sebagai bentuk dari compliance kita kepada pemerintah, maka kita sedang membangun image of the beast. Adakah maksud akan ada pemisahan organisasi, maksudnya gereja-gereja akan berpisah dengan GC atau mission setempat akan berlaku? Tidak secara organisasi. Jadi ini adalah pemisahan individual dengan badan. Ya, bukan badan yang lebih besar menjadi badan yang lebih kecil, bukan itu. Tetapi pemisahan ini adalah pemisahan individual. Personal. Pak Henry, bagaimana pendapat Sister Lady terhadap keyakinan sebagian umat gereja Messiah dan hari ke-7 bahwa organisasi GC pasti akan memberikan perintah petunjuk jika memang sudah tiba waktunya untuk keluar kota pergi CL. Jadi harus menunggu petunjuk. Terima kasih. Kita sedang bertindak seperti bangsa Israel. Saudara-saudara tahu bangsa Israel? Tadi saya sudah bacakan ya. Bentar. Tadi saya sudah bacakan ini. Oke.
Apa dosa menurut Nabi Yesaya? Mereka, Yesaya 2 ayat 8, mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Saudara-saudara, berhala ini tidak harus patung. Berhala ini tidak harus patung. Tetapi pemimpin yang kita lihat bisa menjadi berhala kita. Bagaimana caranya? Kita lebih mendengarkan mereka daripada mendengarkan Tuhan. Ya. Sementara abad ke-18, Nyonya White sudah katakan berulang-ulang kali, aku menasihatkan keluar dari kota-kota secepatnya. Sudah dari abad 18. Bagaimana mungkin abad ke-20 ini sudah 200 tahun masih katakan bahwa belum waktunya. Silahkan saja yang mau menurut kepada pemimpin, silahkan saja. Kita sama seperti bangsa Israel. Mereka mau punya raja karena apa? Karena menolak Tuhan sebenarnya. Ya. Jadi kalau saya mau bacakan untuk jawaban dari pertanyaan Pak Hendy ini di dalam Yehezkiel pasal yang ketiga. Sini ada Yehezkiel pasal yang ketiga. Ayat yang ke-7. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, Yehezkiel, sebab mereka, bangsa Israel, tidak mau mendengarkan aku, Tuhan. Jadi, ketika ada yang tidak mendengarkan Nabi, itu artinya mereka tidak mendengarkan Tuhan. Jadi buat umat-umat Advent yang tidak mau mendengarkan perkataan Nabi, sama saja menolak Tuhan. Ini Yehezkiel pasal 3 ayat yang ke-7. Oke. Kak, apakah nubuatan Yehezkiel 11 akan harafiah digenapi di masa sekarang? Kalau iya, apakah Yehezkiel 36 juga akan? Oke, Yehezkiel 11 tadi tentang hukuman ya kepada para pemimpin. Yehezkiel 36 adalah tentang pembaharuan Israel. Ya, pembaharuan Israel ini adalah pada waktu kedatangan Tuhan, ya. Tidak ada lagi pembaruan Israel secara dunia di dunia ini. Karena kita hidup, ya, tadi saya sudah katakan buktinya bahwa kita hidup di zaman yang paling terakhir. Ya, kalau tadi kejatuhan Yerusalem yang pertama akan diperbaharui setelah 70 tahun. Ya. Kehancuran Yerusalem yang kedua permanen. Tidak ada lagi. Ya, itu sebabnya bangsa pilihan tidak lagi secara bangsa tetapi kepada panggilan secara individu, siapa saja yang mau menuruti hukum Tuhan. Panggilan ini sudah kepada dunia, dan ketika ini ditutup, maka berarti dunia tertutup. Tidak ada lagi pembangunan Yerusalem yang berikutnya atau pembentukan Israel yang baru yang berikutnya. Dan ya. Ya. Untuk Menang. Bagaimana pendapat kalian dengan tempat CL yang di lembah dekat pemukiman, ataukah harus di pegunungan yang jauh dari pemukiman? Lagi saya katakan, perintahnya adalah ke gunung. Ya, kita udah belajar tadi. Ya, ke pegunungan. Tapi saya tidak tahu keadaan kalian, apa yang menyebabkan harus di lembah. Ya, tanya Tuhan. Kalau masih bisa untuk pilih, silahkan pilih ke pegunungan. Tapi kalaupun tidak punya pilihan yang lebih baik lagi, dan kalian sudah yakin itu 100% dengan terang yang kalian miliki, maka jalani bersama dengan Tuhan. Oke, Felivia, bagaimana apabila pihak GC atau gereja juga menyarankan supaya mengambil vaksin? Sehingga mau masuk gereja pun sekarang sudah fully vaccinated. Oke,
Saya katakan tadi bahwa vaksin, kita sudah belajar ya, Wahyu pasal 13 ayat yang ke-13. Api turun dari langit, ini akan memisahkan dua kelompok. Satu, mereka yang akan tertipu dengan api itu. Yang kedua, mereka tidak akan tertipu dengan api itu. Jadi memang kalau ada anjuran untuk vaksin supaya bisa masuk gereja, saudara-saudara, kita bisa pastikan ini adalah jalan kebinasaan. Nasihat kebinasaan. Ya. Pelanggaran kepada hukum kesehatan sama dengan pelanggaran kepada hukum Tuhan. Oke, Grace. Kak mau tanya untuk pembenaran oleh iman berdamai dengan Tuhan, dengan diri sendiri yang sebelumnya di-share. Bagaimana step-stepnya, Kak? Karena pergumulan paling berat adalah mengalahkan diri sendiri. Oke. Kalau kita sudah pernah bahas, coba dilihat di video-video sebelumnya ya, tentang sesi tentang Ka'bah. Tapi kalau mau lebih jelas lagi, baca buku Steps to Christ, Kebahagiaan Sejati. Atau ada yang cetakan terbarunya dari I.It, itu Kedamaian Sejati. Kalau nggak salah, Kedamaian Sejati, iya. Iya, Kedamaian Sejati. Iya. Yang dari I.It, cetakan bebasnya. Yang bukan IPH. Kalau yang dari IPH ini Kebahagiaan Sejati. Grace, kamu bisa baca di buku itu, Steps to Christ, Kebahagiaan Sejati atau Kedamaian Sejati. Di situ ada step-stepnya. Ini buku yang luar biasa banget, ya. Ini Kak, waktu lalu kan Kakak juga share soal berpuasa ya 40 hari kan? Ya. Kakak punya kesaksian gitu. Ya. Mencoba itu tapi pada saat puasa justru ujiannya berat banget ya. Mau marah, mau apa gitu gimana ya? Ya, karena tidak ada ini loh. Ini bukan ujian, ini adalah dosa yang belum diperdamaikan, Grace. Oh gitu. Enggak, maksudnya lihat orang memperlakukan orang lain tidak adil tuh pengen, itu nggak bener tuh. Udah pengen langsung negur gitu. Itu salah nggak ya? Puasa itu kita berdiam merendahkan diri. Itu sebabnya puasa itu kalau kita masih kemana-mana, ya itu nggak akan efektif jadinya. Itu sebabnya waktu hari pendamaian, Imamat 16, waktu hari pendamaian berlangsung, bangsa Israel nggak pergi kemana-mana, nggak bekerja. Mereka hanya berdiri di batas pagar bait suci itu, dan disitulah mereka merenung, mengingat, dan berpuasa. Merendahkan diri. Nah, kalau mau pergi kemana-mana, Grace, ya itu saya nggak tahu. Saya 40 hari itu nggak kemana-mana memang. Itu pengalaman saya ya, nggak harus seperti itu. Tapi kebetulan saya pun menyadari bahwa saya ternyata sampai 40 hari itu setelah 2 tahun kemudian, setelah saya hitung-hitung, 40 hari. Gitu. Ya, saya tidak merencanakan awalnya. Dan saya memang melakukan itu, saya berdiam, tidak pergi kemana-mana. Oke. Fredel, pemimpin agama juga bisa jadi berhala. Karena dari itu kita boleh lebih mendengar pemimpin daripada Tuhan. Satu hal yang perlu direnung kembali, jangan ada, tiada siapa yang boleh menggantikan posisi Tuhan dalam menurutan. Amin. Fredel, terima kasih. Ya, tidak boleh ada. Siapapun tidak boleh memberikan petunjuk tentang country living. Tidak boleh. Saya katakan, ini bikin saya marah gitu ya. Karena berulang kali orang-orang berusaha untuk memberi instruksi tentang country living. Padahal mereka tidak country living. Tidak boleh ada yang memberi instruksi tentang country living kecuali Tuhan. Ya, itu sebabnya tadi sister siapa tadi yang tanya lembah atau pegunungan. Saya tidak bisa memberikan instruksi itu. Tanya Tuhan. Ya, karena instruksi itu datang dari Tuhan, bukan dari saya. Kateri, bagaimana dengan harus ambil vaksin karena saya harus ke Indo untuk melihat ibu saya yang sudah tua karena beliau meninggal. Dan kalau beliau meninggal, saya harus datang untuk mengurusnya bersama adik saya. Tanpa ambil vaksin, saya tidak mungkin bisa terbang ke Jakarta. Tadi saya dengar tentang vaksin, by the way itu tanda binatang atau saya salah ngerti, salah dengar. Saya tidak sebut itu tanda binatang. Ya. Terus terang saya tidak punya terang tentang vaksin sebagai tanda binatang. Saya tidak punya terang tentang itu. Tetapi yang jelas vaksin adalah pelanggaran terhadap hukum kesehatan, iya.
Vaksin adalah pelanggaran terhadap hukum kesehatan, iya. Jadi Kak Teri pulang ke Indo, kalau meninggal, maka kita menjadikan orang tua sebagai berhala. Kita lebih menuruti orang tua daripada menuruti firman hukum Tuhan. Ini ujian buat kita. Vaksin di Eropa sini tidak harus dari pemerintah. Tiap minggu atau bulan peraturan berubah terus. Itu yang bikin bingung untuk memutuskan. Karena kebebasan mulai dibatasi perlahan-lahan. Di Eropa baru mulai diperlahan-lahan. Di Indonesia, Kak Teri, ini sudah gawat. Ya, saya sendiri dengan keluarga-keluarga yang ada di sini, kami tidak boleh lagi pergi lebih dari 250 km. Tidak bisa lagi masuk ke pertokoan. Masih bisa online shopping, tapi online shopping sekarang sudah link dengan aplikasi vaksin, sertifikat vaksin. Oke. Saya sebenarnya Kak Teri nggak tega mau bilang ini untuk Kak Teri. Tapi saya harus katakan ya. Ketika Yesus memanggil muridnya, biarlah aku mengubur orang tuaku dulu. Apa kata Yesus? Biarlah orang mati mengubur orang mati. Tetapi kau ikutlah aku. Saya sebenarnya nggak tega bilang ini terlalu keras. Tetapi kalau saya tidak katakan, saya menyembunyikan terang. Jadi saya mau katakan untuk Kak Teri, biarlah orang mati mengurus yang mati. Kak Teri, tidak masalah meninggal. Yang penting ketika beliau hidup, apa yang sudah Kak Teri lakukan? Pelayanan, dukungan, kasih sayang kepada Oma di Indonesia. Ya, terima kasih, Lady. Ya. Sebenarnya ibu saya memang minta supaya saya datang, tapi karena keadaan di Indonesia saya agak masih takut. Ya. Tetapi dia bilang sebelum saya menghembuskan napas terakhir, saya ingin bertemu. Itu yang menjadi buat saya struggle. Bagaimana? Saya bingung memang. Saya sudah berdoa. Ya. Memang itu yang harus terjadi, Kak. Dan ya, Oma mungkin belum punya apa namanya? Ya, kita tidak bisa paksa orang tua untuk mengerti semua kebenaran ini ya. Karena usia mereka dan itulah kecintaan mereka, sayangnya mereka kepada anak. Tetapi Kak Teri bisa hibur Oma. Kak Teri masih bisa hibur Oma. Katakan tidak lama lagi, kita pasti ketemu lagi. Ya, sangat susah, Lady. Iya, iya Kak. Ya. Tidak gampang ini. Iya, betul. Aku doakan, Kak. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih jawabannya, Lady. Ya. Bagaimana kalau keluarga kita minta datang untuk menyelesaikan masalah keluarga, kalau tidak datang, tidak dianggap keluarga? Sama jawabannya, Grace. Tidak boleh ada yang menghalangi, mengantarai, tidak boleh ada yang apa ya? Blocking. Kenapa sih nggak ada suaranya? Blocking obedience. Sebentar ya, ini Penuntutan gitu ya, Kak? Sama ya, Tuhan. sebentar ya, ini bahasa Indonesia saya mixed up jadinya nih. Tidak boleh ada yang menjadi penghalang antara saya dengan Tuhan. Nah. Walaupun kakak adik sendiri kandung? Ya, anak, even anak. Waduh. Tuhan kita itu Allah yang cemburu. Dia minta penurutan yang 100%. Boleh saya bertanya, Ibu Lady? Ya, silahkan Pak. Pak Bobi. Ya, terima kasih. Saya ikut gabung tadi terlambat. Ya. Namun sempat saya mendengar beberapa menit. Kalau saya mengamati kabaran Ibu ini benar-benar sangat keras,
Ya. Dan ini sangat mengguncang. Ya. Saya sering berdiskusi tentang renungan yang dibawakan Ibu ini ke pendeta saya, bahkan ke kenalan-kenalan pendeta saya. Ada yang menyokong pendapat Ibu, namun ada juga yang kontra. Bagi mereka yang kontra ini, masalah country living itu kan masalah pembentukan karakter Kristus. Ya. Itu tujuan utamanya, poinnya di situ kan. Ya. Nah, apakah karena satu dan lain hal, kemudian kita harus tinggal di kota, dan di saat itu kita diberi karunia untuk mati, ya, martir Tuhan. Apakah pendapat beberapa sahabat atau pendeta yang saya kenal ini benar adanya seperti itu? Ya. Jadi oleh karena sesuatu dan lain hal, kita harus tetap tinggal di kota. Bahkan ada kutipan Rono juga mengatakan nggak semua orang akan harus bercountry living. Ada juga yang diberi karunia untuk tinggal di kota sebagai martir. Apakah memang pendapat itu benar, Bu Ledi? Ya. Oke, pertama saya mau jawab. Saya belum pernah baca bahwa ada orang yang dikaruniai untuk tinggal di kota dan martir. Yang ada adalah orang menolak pekabaran country living karena tidak mempercayai kuasa Kristus. Ya. Yang kedua adalah martir adalah terjadi pada waktu, nih saya kasih chartnya lagi ya Pak. Martir itu terjadi pada waktu Oke, ini. Martir itu terjadi pada waktu ini, Pak. Gospel to Egypt. Ya, gospel to Egypt. Artinya pekabaran Injil ke orang di luar Israel. Mereka belum pernah mendengar pekabaran country living, pekabaran tentang Sabat. Tetapi ketika dunia semakin porak-poranda, bencana-bencana datang, mereka sadar dan mereka ambil keputusan untuk tidak terima sandelo. Tetapi karena mereka tidak bersiap sebelumnya, maka mereka mati di sana, martir. Tapi buat orang Advent, Pak, buat orang Advent, pekabaran itu sudah ada dari abad 18. Contoh, kalau sandelo itu, pemaksaan sandelo itu terjadi tahun 2022 misalnya, tahun depan. Dari tahun 18, kita sebagai orang Advent sudah dapat terang tentang bagaimana supaya bisa bertahan di hari itu. Tetapi kita tidak lakukan, karena satu dan lain hal itu, maka pekabaran yang kita sudah dengar itu, yang kita miliki itu artinya ditolak. Kita tolak. Maka apakah orang yang menolak pekabaran itu mati dalam kebenaran? Tidak. Karena kalau kita menganggap sandelo itu adalah satu proses. Oh, ketika dilancarkan, ketika di-establish sandelo, maka saya akan tolak nanti. Mati boleh, apa segala saya akan tahan. Nggak seperti itu, Pak. Sandelo itu kita sudah bahas ya minggu yang lalu. Sandelo itu akan datang pertama dengan undangan, sama seperti vaksin. Vaksin itu tidak mandat. Pertama-tama vaksin itu adalah undangan. Ayo datang ke mall. Dikasih vaksin gratis, setelah itu boleh bebas masuk mall. Boleh terbang, boleh pergi, boleh apa-apa.
Tetapi kemudian vaksin itu akan menjadi mandat. Kalau tidak, maka itu mandat. Sandelo juga akan seperti itu. Pertama-tama ini hanya berupa undangan, anjuran. Tetapi kemudian akan menjadi mandat, dan kemudian baru death decree. Dan orang yang sudah menolak satu pekabaran, ini gagal dalam tryout. Ya. Vaksin, reformasi kesehatan, country living, keputusan country living, dan lain sebagainya, ini adalah tryout, Pak. Ujian-ujian kecil yang harus kita lalui, yang memampukan kita untuk berdiri pada waktu ujian besar, yaitu Sandelo. Tapi kalau tryout-nya gagal, apakah ujian besarnya lulus? Itu pertanyaannya. Jadi, kalau ada yang bilang bahwa ada orang yang mati martir, ada orang yang tidak bisa CL, lalu mati martir. Ya, kita bisa buktikan aja nanti, Pak. Saya tidak melihat, kepada saya tidak pernah dibuktikan bahwa ada kesempatan atau lowongan buat orang Advent yang menolak country living dengan alasan apapun. Ya, menolak country living dengan alasan apapun. Karena alasan utamanya adalah justification by faith. Kalau sudah berdamai dengan Tuhan, maka semuanya itu bisa. Semuanya bisa. Sekali lagi saya bilang, yang belum country living itu masalahnya adalah tidak berdamai dengan Tuhan. Jangan salahkan siapapun. Tidak berdamai dengan cita-cita, tidak berdamai dengan keinginan, tidak berdamai dengan standar, tidak berdamai dengan keluarga. Dan kalau kita mengambil bagian yang pertama itu, langkah yang pertama, justification by faith. Semua kuasa untuk menuruti perintah itu langsung segera seketika itu ada. Semua kuasa. Itu sebabnya untuk menurut satu instruksi, untuk menurut satu perintah, tidak akan sanggup tanpa berdamai dulu dengan Tuhan. Dan apakah hal berdamai itu harus kita tempuh dulu di country living? Tidak, sebelum country living, Pak. Sebelum country living, Pak. Ya. Jadi ada beberapa juga pendeta yang saya kenal, ya, dia bahkan sudah S3 ya. Saya termengang-engang terus terang, Bu. Makanya saya ini orang awam ini bingung, ya, melihat renungan Bu Lady ini dengan para hamba Tuhan yang sudah bergelar banyak sekali itu. Bahkan beliau sampai mengilustrasikan ada jemaatnya yang miskin, jangan untuk country living, untuk makan aja mereka nggak sanggup, Pak. Pak, untuk country living bagaimana? Apakah mereka nanti Tuhan nggak akan selamatkan? Ya, inilah hal yang kadang-kadang kita orang awamnya agak bingung, Bu. Ya. Tuhan ngomong seperti ini ngomong seperti ini. Jadi apa yang harus kita lakukan itu, Bu? Terima kasih. Country living. Kalau ada yang bilang ada orang miskin nggak bisa country living, belum pernah, Pak. Belum pernah terjadi. Masalah country living bukan duit soalnya. Tapi tidak berdamai. Dan tidak berdamai itu paling banyak orang miskin. Yang tidak punya apa-apa tapi menginginkan ini, itu, saya sudah miskin, anak saya masa nggak sekolah. Itu yang paling banyak tidak berdamai itu orang yang tidak punya justru. Jadi kesempatan orang miskin dengan orang kaya untuk menurut pengajaran, untuk menurut perintah Tuhan itu sama besarnya. Resikonya sama, tingkat kesulitannya sama. Ya. Kalau ada orang yang berpikir dia miskin, tidak bisa country living, berarti dia mengandalkan self-justification. Saya sudah punya banyak buktinya, Pak. Kalau mau tahu banyak buktinya, bahwa bukan uang masalahnya.
Oke, ada pertanyaan lagi? Bu Marlau, Iya. saya tadi sesaat error jadi nggak bisa ikutin. Oke. Tapi ada sesuatu yang buat saya kesannya begini, Bu. Terus aja katakan, saya Eskom Jawa Barat itu pada tahun 95, Bu. Oke. Eskom Jawa Barat ya. Ya. Saya melihat di sana itu, aduh, di antara orang-orang yang bekerja di mission ini, saya nggak sebutkan nama siapa-siapa, yang jelas saya kenal banyak. Kok terjadi sikut menyikut, Bu? Padahal itu organisasi milik Tuhan loh, Bu. Ya. Nah, satu lagi. Lalu pada tahun 2003, kebetulan juga saya di Jawa Barat saya Eskom. Lalu di Jawa Tengah juga setelah berdiri tahun 2003 saya Eskom. Ada gembala jemaat terpaksa off dari situ, pindah dia ke Amerika Serikat. Karena kenapa? Di dalam kantor saya terjadi juga sikut menyikut. Dalam hati saya begini, karena saya orang Eskom, Bu, ya, saya cukup lama saya perhatikan, loh, kok begini ya? Di sini ada kebenaran, tapi kok bukan kebenaran yang muncul. Gitu loh, Bu. Sorry nih. Ya. Jadi saya pikir setelah saya dengar tadi Bu sampaikan dari awal itu tentang kuasa gelapan itu bekerja di sana juga. Saya pikir waduh luar biasa. Ya. Jadi satu lagi, ketika ketua daerah Jawa Tengah ini bukan orang Jawa Tengah, langsung diusir loh, Bu. Ya sudah terpaksa ini saya kenal baik. Akhirnya dia dipindah ke Sumatera Selatan. Termasuk juga salah seorang keponakan kami. Ya, bagaimana caranya biar dipindah? Akhirnya pindah daerah ke Sumatera Selatan. Nah, saya pikir begini, Bu. Ya. Apa yang Bu sampaikan tadi ternyata itulah mungkin buat organisasi kita ini tidak berkembang, tidak banyak jiwa dimenangkan. Karena kenapa? Internal sendiri gak ada yang jelas antar sesama. Jadi tidak menyatu memuji Tuhan hanya untuk cari kedudukan tuh, Bu. Ini saya perhatikan, maaf saja. Berhala cemburuan. Itu berhala cemburuan, Pak. Nah, itu tadi Ibu katakan kecemburuan, kebencian dan tersama. Iya. Jadi saya melihat terus saja, Bu, ya. Saya jadi Eskom itu di Jawa Tengah ini sejak tahun 2003 sampai 2015. Pergantian para pekerja organisasi di daerah ini saya tahu persis. Pun demikian Jawa Barat, udah ada yang udah meninggal juga orangnya dan sebagainya. Aduh, saya berkesimpulan berdasarkan apa yang Bu sampaikan tadi, Bu, ya. Saya pikir ternyata kita tidak bergantung kepada organisasi, tapi kita bergantung secara personal pada Tuhan. Kalau saya melihat mereka, Bu, mungkin saya udah lama tidak ikut gereja, Bu, nggak berbakti lagi, Bu. Tetapi saya mikir begini, saya tidak melihat mereka, saya melihat Tuhan. Kalau saya melihat mereka itu saya jatuh, Bu. Karena kenapa? Ya saya lama Eskom, Bu. Jawa Tengah berdiri saya Eskom. Ya, Bu, ya. Saya berakhir Eskomnya tahun 2015, berarti kan baru berapa lama, Bu, ya, belum ada, ya, udah 10 tahun, baru 10 tahun. Jadi saya kenal semua itu secara personal, siapa-siapa di situ, bagaimana perangannya, sikapnya sebagai gembala jemaat, sebagai officer, secara pribadi, Bu, maaf buat Ibu aja saya bicarakan ini, saya malu sebetulnya. Kok begitu ya? Begitu loh, Bu. Padahal mereka itu, ya ada, ya, saya kira ngambil kependetaan bukan setahun 2 tahun loh, Bu. Paling itu kan sarjana. Ya tahu, Bu, ya. Artinya secara doktrin mereka mendalam bagaimana Tuhan fight, bagaimana para pendahulu umat Tuhan ini berkorban untuk melayani Tuhan melalui profesi yang diberikan. Tetapi saya lihat di daerah organisasi kita, wah luar biasa. Saya tidak menemukan di sana apa yang saya harapkan betul-betul kudus. Itu loh, Bu. Ini sekedar pengalaman rohani saya dalam organisasi. Apa yang Bu sampaikan tadi, kok identik banget dengan apa yang saya alami, bekerja sebagai anggota eksekutif dari anggota jemaat di Jawa Tengah maupun sebenarnya Jawa Barat itu loh, Bu. Nah, jadi maksud saya begini, saya berkesimpulan bahwa saya sekarang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bukan melihat organisasi, tapi saya secara apa yang Bu sampaikan sifatnya individu atau personal. Kan begitu, bukan? Personal sifatnya. Nah, kenapa? Kalau saya melihat mereka, kehidupan mereka, aduh, Bu, ngejar duit, Bu. Ngejar posisi. Lah, gimana, Bu? Ya enggak? Yang menjadi pemikiran saya begini, apakah sebelum mereka sebelum diterima di organisasi ini sebagai pejabat daerah atau di Uni, ya, Bu, ya,
Apakah tidak ada screening dulu sekali lama untuk mengetahui secara personal? Itu loh, Bu. Maaf saja, saya ini anggota di daerah, bahkan sampai Uni, saya kenal baik loh, Bu, orang-orang personalnya. Di zamannya Ketua Uni Alex Hendricks, ya Bu ya, di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur waktu itu. Jadi saya, saya yang melihat, saya bersyukur Tuhan, saya mengenal kebenaran, tolong tuntun supaya saya tidak menjadi keadaan itu tidak jadi batu sandung kepada saya untuk lebih setia gitu loh, Bu. Jadi mohon saya dengar juga tadi kesimpulan saya begini. Itu rupanya sehingga penyebabnya juga begini. Saya baru tahu dan memang ternyata begitu. Organisasi kita menyarankan mari vaksin. Ya bukan? Ketika anggota keluarga ada divaksin ditanya bagaimana Pungkingo? Ada mau katanya. Ya udah sampaikan aja supaya divaksin. Yang bertanya itu pendeta loh, Bu. Tapi saya pikir begini, saya percaya kuasa Tuhan kok. Alkitab udah berbicara, jangan takut, aku menyertai kau. Ya, Bu ya. Sekali kau berjalan dari sungai, kamu udah hanyut. Sekali kau berjalan dari api, kamu terbakar. Saya tak menyertaimu. Saya berdasarkan dari jauh, saya percaya bahwa saya mengikuti bagaimana pengalaman Elia. Luar biasa. Ya, Bu ya. Menyendiri tetap makan. Dan saya sudah secara rohani juga saya sudah melihat itu, Bu, dan saya alami, Bu, bagaimana kondisi saya dan juga bertahan hidup. Ya, Bu ya, ini sekedar share aja, bahwa saya mendengar tadi itu kok identik banget itu, Bu, itu saja kok. Jadi berarti berdasarkan kesimpulan saya begitu, Bu, berdasarkan apa yang Bu sampaikan, dan sejak saya juga dari ESKO tahun 95, berarti, Bu, sebetulnya organisasi ini hanya sekedar organisasi saja. Namun kalau kita melihat secara rohani, ya jauh lah, Bu, di luar jauh dari isi kita itu loh, Bu. Ya. Ya, Bu ya. Ada kecemburuan, ada kebencian, ada kecurigaan yang tersesama. Makasih, Bu. Ya, terima kasih. Ya, Bu ya. Ya, terima kasih untuk sharingnya, Pak. Nah, ya. Bu. Ini testimoni saja, Bu ya. Makasih. Iya. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan ke Ibu Adelina untuk kita tutup session ini. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saudara-saudara, kita akan berdoa, dan sebelum kita berdoa, kita minta Sis Lady memberikan closing statement dan langsung tutup dengan doa nanti, Kak. Iya, terima kasih. Jadi saudara-saudara, bertahan dalam penurutan kepada hukum Tuhan adalah baik. Tapi kalau saudara-saudara tetap tinggal di kota, maka percayalah, ini hanya tinggal menunggu waktu karena saudara akan dengan terpaksa bergabung dengan barisan pemberontak. Saudara-saudara yang sekarang sudah mengambil keputusan untuk tidak vaksin, yang sudah melihat kebobrokan pemimpin, yang sudah melihat bukti-bukti dari semua perjalanan bangsa Israel terjadi lagi pada zaman kita. Ini baik sampai saat ini. Tetapi kalau masih tinggal di kota, maka percayalah tidak ada pilihan kecuali ikut dengan arus. Saudara-saudara, prinsip yang teguh dalam penurutan kepada hukum Tuhan akan semakin sulit di kemudian hari. Hanya dengan keluar dari kota, kita bisa mempertahankan penurutan kita. Bukan mau selamat ya, karena kebinasaan itu akan juga menyusul ke desa-desa. Setelah dari kota dulu, baru akan beranjak ke desa-desa. Tetapi penurutan kepada Tuhan, karakter yang kudus, akan bisa dipertahankan dengan sesegera mungkin tinggalkan kota. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur oleh karena Tuhan menuntun kami pada sore hari ini. Kami melihat nubuatan Yesaya dan Yehezkiel sekarang sedang berjalan dan digenapi di dalam kehidupan kami.
melalui apapun yang terjadi, pemerintah, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, gereja dan pemerintah, semuanya menyatakan bahwa kami harus segera tinggalkan kota. Bapa dalam surga, perintah untuk tinggalkan kota ini bukanlah pertama kali dikumandangkan oleh Nyonya White. Tetapi sejak zaman Nabi Yesaya, Tuhan sudah menempatkan orang-orang, meluputkan orang-orang yang tidak terkena bencana di atas gunung-gunung. Ketika Yesus juga mengamarkan penduduk Yerusalem akan kehancuran Yerusalem tahun 70 AD. Ini juga Yesus amarkan agar mereka lari ke pegunungan. Ya Bapa dalam surga. Tahun 18, abad ke-18 akhir, hamba-Mu Nyonya White mengulangi lagi perintah yang sama. Kami yakin dan percaya bahwa perintah ini datang dari Tuhan. Oleh karena bukan hanya Nyonya White, tetapi Yehezkiel, Yesaya, dan juga Yesus sendiri mengamarkan hal yang sama. Bapa dalam surga, ketika saat ini gereja-gereja meninabobokkan umatnya untuk tidak menyadari akan gentingnya masa ini. Ketika pemimpin-pemimpin agama berusaha untuk mengabarkan damai sejahtera dan membuat umat-umat jemaat tidak menyadari bahaya yang sedang mengintai di perkotaan. Ketika ini terjadi, Tuhan, biarlah mata setiap orang dibukakan dan telinga mereka mendengar. Oleh karena Roh Kudus akan bekerja dengan lebih luar biasa di masa-masa yang terakhir ini. Ada kelimpahan roh saat ini, Tuhan. Oleh karena manusia, pemimpin, imam tidak lagi berbicara pengajaran yang benar. Oleh karena mereka tidak melakukan firman itu. Sehingga pengajaran tidak ada lagi dalam mulut mereka. Dan ini sudah pernah terjadi sejak zamannya saya. Saat ini Tuhan, kami masing-masing hanya bisa mengandalkan Tuhan saja. Kami tidak bisa mengandalkan gereja. Tidak bisa mengandalkan sahabat-sahabat di gereja. Kami tidak bisa mengandalkan orang tua, teman, rohani, suami, atau anak-anak. Saat ini Tuhan, pilihannya adalah setia atau tidak. Tuhan, kepada beberapa orang bergumul dalam pilihan yang sulit ini. Untuk kasih kepada keluarga, kasih kepada orang tua. Setan tahu kelemahan kami, Tuhan. Itu sebabnya setan menggoda kami agar kami jatuh di dalam ujian-ujian ini. Ujian-ujian kecil ini membuat kami gagal sehingga pada ujian yang besar nanti kami akan didapati tertinggal dan tidak termeterai. Bapa dalam surga, vaksin yang sekarang ini ditawarkan oleh dunia akan membuat orang-orang semakin sulit untuk mempertimbangkan kebenaran Kristus. Righteousness of Christ tidak akan bisa dipahami oleh karena pikiran-pikiran yang tidak lagi jernih. Dan apapun itu yang dimasukkan ke dalam tubuh kami akan membuat kami tidak mampu lagi untuk menuruti hukum Tuhan. Bapa dalam surga, kami mau menjaga kemurnian pikiran, kemurnian iman hanya dengan bergantung kepada Tuhan. Musnahkan semua pembenaran diri. Matikan semua perhitungan, pertimbangan kemanusiaan kami. Ketika kuasa intelektual kami digunakan, maka kami tidak akan mampu memiliki iman. Tolong kami Tuhan, menangkan kami. Tinggal sedikit waktu lagi Tuhan, maka Engkau akan membebaskan kami, dan kami akan menyambut Engkau di awan-awan. Kami akan bertemu dengan semua orang yang kami kasihi. Kami akan bisa bersukacita, mengatakan bahwa kami sudah menang di dalam ujian, dan kami siap untuk menjadi warga negara surga. Terpuji nama-Mu Bapa yang menguatkan kami, sampai 2 minggu lagi kami bertemu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Amin.